Euforia kecerdasan buatan atau AI yang sempat mendongkrak saham perusahaan pembangkit nuklir di Amerika Serikat kini bergeser. Regulasi yang lebih ketat membuka peluang bagi pembangkit listrik berbasis gas dengan energi memimpin tren ini. Pergeseran tren di pasar energi Amerika Serikat dipicu oleh pengawasan regulator terhadap kontrak antara pembangkit nuklir dan pusat data yang dikhawatirkan membebani jaringan listrik. Hal ini memberi keuntungan bagi perusahaan yang dapat membangun pembangkit gas lebih cepat. Energi misalnya mengalami lonjakan saham setelah mengumumkan pembangunan pembangkit gas 5 gigawatt dan kesepakatan pasokan listrik ke pusat data. Sebaliknya, perusahaan pembangkit nuklir seperti Vistra dan Constellation Energy menghadapi tantangan regulasi yang menunda kontrak baru. Tren ini tidak hanya berdampak di Amerika Serikat, tapi juga berpotensi mempengaruhi pasar modal Indonesia. Keterkaitan pasar global membuat perubahan kebijakan energi di Amerika Serikat dapat memicu minat investor pada sektor serupa di Indonesia, khususnya pembangkit listrik berbasis gas. Beberapa emiten yang berpotensi diuntungkan antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Medco Energi International Tbk, PT Barito Pacific Tbk, PT Indika Energi, dan PT TBS Energi Utama Tbk. Investor global yang jeli akan potensi keuntungan sektor energi gas di Amerika Serikat berpeluang mencari lahan yang sama di Indonesia. Dan untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita redaktur kabarbursa.com, Rio Alvin. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Rati. Apa Iya, pagi kabar? Mas Alvin. Ini tema demam AI nih ya, mengalihkan investor dari saham nuklir ke gas alam. Kenapa sih pilih tema ini, Mas Alvin? Iya, kabar bursa ya. Kita pilih topik ini karena transisi energi bukan cuma soal teknis pembangkit listrik doang, tapi juga ada unsur animo pasar yang gede banget di situ. Awalnya investor global tuh berebut saham perusahaan nuklir karena dianggap sebagai solusi jangka panjang gitu ya buat mengatasi kebutuhan daya listrik yang melonjak gara-gara AI dan permintaan data center. Tapi sekarang tren itu mulai geser nih ke gas alam. Kenapa? Karena nuklir punya kendala regulasi yang dinilai ribet gitu di Amerika ya. Sedangkan pembangkit listrik berbasis gas itu lebih cepat dibangun dan lebih fleksibel dalam hal kapasitas produksi. Di Amerika Serikat juga itu menurut beberapa literatur harus membutuhkan 10 sampai 20 tahun gitu untuk mampu mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sementara kalau gas itu hanya butuh 3 sampai 5 tahun saja. Jadi di sini ada kekhawatiran bagi investor kalau terlalu lama menunggu operasional nuklir, maka akan berpotensi ke bisnis. Nah, kalau kita lihat di Wall Street misalnya saham perusahaan energi nuklir kayak Vistra Corp dan Constellation Energy yang tadinya naik gila-gilaan, sekarang mulai turun gara-gara tekanan regulasi itu. Sebaliknya, energi-energi yang lebih fokus ke pembangkit gas itu naik sekitar 11% itu ya pekan lalu ya setelah mengumumkan proyek gas 5 gigawatt. Nah, hari ini berdasarkan data TradingView sahamnya pun masih naik 2,4%. Nah, ini sinyal bahwa investor mulai berpindah haluan ya ke sektor energi yang lebih cepat beradaptasi dengan permintaan listrik yang makin tinggi di Amerika Serikat. Nah, kenapa ini penting buat kita bahas? Karena pergeseran tren ini nggak cuma terjadi di Amerika, tapi bisa punya dampak ke pasar modal di negara lain, termasuk di Indonesia. Apalagi gas alam masih jadi sumber energi transisi utama nih di banyak negara yang saat ini sedang beralih ke energi hijau. Jadi kalau tren investasi di Amerika mulai condong ke gas, bisa jadi investor global bakal melirik peluang serupa di Indonesia. Seperti itu, Rati. Mulai berpindah haluan ya ke transisi energi tampaknya. Nah, kira-kira dari redaksi Kabar Bursa sendiri apakah melihat pengaruh dari transisi energi tenaga nuklir yang pindah ke energi gas alam di Amerika Serikat ini bisa berpengaruh nggak sih ke Bursa Efek Indonesia? Ya, bursa Indonesia itu nggak berdiri sendiri sebenarnya. Kita udah makin terintegrasi sama pasar global. Dan
teori seperti teori spillover effect menjelaskan bahwa pergerakan di satu pasar utama bisa berimbas ke pasar lainnya. Dalam konteks ini, kalau perusahaan di Amerika Serikat mulai beralih ke energi nuklir, mulai beralih dari energi nuklir ke gas alam, efeknya bisa terasa sampai ke BEI, Bursa Efek Indonesia. Investor global yang tadinya all in di saham nuklir bisa mulai mencari nih emiten gas di Indonesia yang punya prospek cerah. Faktor lainnya adalah kebijakan energi nasional kita. Indonesia punya cadangan gas alam yang melimpah ya dan sudah masuk roadmap transisi energi pemerintah. Misalnya kayak proyek LNG abadi di Masela, Maluku yang belakangan ini masih menarik perhatian investor global. Bahkan CEO Inpex, ya pengembang proyek LNG abadi ini bilang bahwa minat pembeli terhadap LNG Indonesia melebihi kapasitas produksi yang direncanakan. Ini menandakan bahwa permintaan terhadap gas alam kita masih tinggi dan saham-saham yang punya exposure ke gas itu bisa dapat sentimen positif. Selain itu, kalau investor global mulai shifting ke gas, kita bisa melihat potensi masuknya dana asing ke saham-saham energi berbasis gas di Indonesia. Ya, emiten gas seperti Pegas gitu ya, atau perusahaan gas negara TBK. Kemudian ada yang belum lama ini muncul PT Citra Nusantara Gemilang TBK atau Cegas. Eh, Termasuk juga Medco Energi Internasional atau MEDC, kemungkinan ini bisa ikut ketiban rezeki. Artinya, pergerakan pasar di Amerika ini bukan cuma sebatas berita, tapi bisa punya dampak nyata ke pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, ada satu poin sebenarnya yang penting untuk kita bahas. Tadi soal blok Masela dan dampaknya ke emiten energi gas di Indonesia, khususnya pegas gitu ya. Jadi proyek LNG lapangan abadi di Masela ini jadi perhatian besar sebenarnya karena bakal jadi salah satu sumber suplai gas terbesar di Indonesia. Nah, yang menarik, pembeli utama gas dari proyek ini adalah pegas itu sendiri. Nah, apakah pembelian LNG dari Blok Masela bakal berdampak ke fundamental bisnisnya? Jawabannya pasti iya, dan bisa sangat besar, karena Pegas itu pemain utama dalam distribusi gas di Indonesia. Kalau dia dapat suplai LNG dari Masela, maka beberapa skenario yang bisa terjadi adalah, pertama, adanya jaminan pasokan gas jangka panjang. Yang kedua, potensi peningkatan kinerja keuangan. Ya, jadi kalau Pegas berhasil mengamankan pasokan dari Blok Masela dengan harga yang kompetitif, bisa jadi margin laba yang baik buat mereka. Jadi Pegas ini, bisnisnya ini kan gas midstream gitu ya. Artinya dia beli gas dari produsen dan jual lagi ke pelanggan. Nah, kalau harga beli lebih murah dan volume distribusinya meningkat, ya otomatis bottom line perusahaan juga bisa terdongkrak. Nah, yang ketiga ya soal efek ke harga saham. Jadi investor bakal melihat bahwa Pegas punya suplai gas yang lebih aman, yang berarti risiko bisnisnya bisa berkurang gitu. Kalau nanti kontrak jual beli gas ini beneran ditekan pada rencananya kan Mei 2025 ya di ajang Indonesian Petroleum Association atau IPA, ini bisa jadi katalis positif buat harga saham gas. Sekarang pertanyaannya, apakah efek ini bakal langsung terasa di harga saham, khususnya harga saham Pegas? Jawabannya belum tentu langsung naik dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah dan panjang, ini bisa jadi game changer buat Pegas. Seperti itu, Rati. Berarti untuk jangka menengah dan panjang ini sebenarnya ada peluang begitu ya karena permintaan terhadap gas alam tadi kan masih tinggi ya untuk di negeri sendiri. Nah, kira-kira Betul. jika misalnya seperti itu memang ada permintaan yang tinggi dari pasar global terhadap energi gas alam di Indonesia, apakah kedepannya Indonesia bisa menjadi pusat atau tren dari transisi energi ini ke gas alam begitu? Kira-kira dari kabar bursa atau redaksi kabar bursa sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat tren jangka pendek dan menengah ya, investasi di sektor gas alam ini kelihatan cukup menjanjikan sebenarnya. Ini kan karena gas dianggap sebagai sumber energi tadi yang tadi bilang sumber energi transisi sebelum dunia benar-benar beralih ke energi terbarukan gitu ya, sama seperti surya, angin, dan juga air. Nah, permintaan gas alam juga masih tinggi, terutama di Indonesia nih. Jadi dalam ya 5 sampai 10 tahun ke depan sektor ini masih bisa jadi ladang cuan buat investor. Tapi kalau bicara jangka panjang, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah tekanan dari energi terbarukan itu sendiri ya. Pemerintah Indonesia kan sudah punya target nih buat mencapai
17-20% bauran energi terbarukan di 2025 di tahun ini. Sebelumnya 23%, tapi direvisi kembali menjadi 17-20%. Nah, kalau transisi ke energi hijau makin cepat, gas bisa mulai kehilangan daya tariknya. Nah, ditambah lagi harga gas alam global itu kan cukup fluktuatif. Jadi ada risiko volatilitas harga lah yang perlu diperhitungkan. Jadi apakah gas alam masih menguntungkan? Jawabannya menurut kabar bursa, iya. Tapi nggak selamanya. Saat ini gas masih jadi pilihan utama karena lebih fleksibel dibanding nuklir dan lebih bersih dibanding batu bara. Tapi investor juga harus mulai melihat ke depan ya, di mana tren energi dunia ini bisa makin bergeser gitu ke energi hijau ya. Kalau tujuannya buat jangka pendek menengah, ya sekitar 3-5 tahun, gas masih punya prospek cuan lah. Tapi kalau buat investasi jangka panjang, mungkin mulai saatnya melirik sektor energi terbarukan yang punya prospek lebih stabil di masa depan. Seperti itu, berarti. Iya, luar biasa ini ya. Berarti catatannya adalah masih ada peluang untuk memberi keuntungan, tapi prospeknya tidak selamanya. Paling 5-10 tahun ke depan begitu ya. Nah, untuk yang mau Betul. investasi jangka panjang, mendingan siap-siap deh. Langsung aja menimbang-nimbang ya untuk bergeser karena akan ada transisi ke energi hijau dalam waktu dekat begitu ya, Mas Alvin. Betul. Betul Iya. sekali, Rati. Luar biasa ini ya insight-nya dan tentunya ini memberikan gambaran yang cukup bermanfaat untuk sahabat kabar bursa dan pastinya jika sahabat kabar bursa tertarik terkait artikel ini bisa langsung saja membaca di kabarbursa.com untuk selengkapnya. Terima kasih Alvin untuk waktunya dan juga selamat bertugas kembali. Sama-sama. Terima kasih kembali, Rati.